Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus. Selamat memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas yang baik pada hari ini. Dipandu firman-Nya dari Habakuk 2 ayat 20, demikianlah firman Tuhan. Tetapi Tuhan ada di dalam Bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapan-Nya, ya segenap bumi. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam khotbah pada hari Minggu, tanggal 27 Juli 2025 yang lalu, saya sudah katakan, orang Kristen harus atau wajib dan senantiasa berdoa. Karena doa adalah napas hidup orang beriman. Kalau tidak berdoa, berarti imannya akan redup dan akan mati. Karena itulah Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Di samping itu, alasan kita untuk berdoa adalah yang pertama sekali untuk mengenal Tuhan lebih baik lagi. Sama dengan mengenal seseorang. Perkenalan dilanjutkan dan dapat kita mengerti adalah melalui percakapan yang intens. Melalui komunikasi itu, kita boleh mengenal pikiran dari sahabat kita. Melalui komunikasi dan pembicaraan tersebut, kita boleh mengetahui maksud hatinya. Kita boleh juga mengetahui perasaannya. Kita juga boleh mengetahui apa maksud tujuan di dalam persahabatan dan kehidupan. Demikian kurang lebih hubungan kita dengan Tuhan itu akan berpengaruh terhadap pengenalan kita akan Tuhan apabila kita intens berdoa kepada Tuhan. Baca kitab suci dan doa tiap hari kalau mau tumbuh, demikian lagu anak sekolah minggu. Maka ketika kita berbicara kepada Tuhan dengan intensif, kita akan mengetahui tujuan panggilan hidup kita yang telah diberikan oleh Tuhan. Kita akan mengenal kehendak-kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kemudian kita akan bisa untuk menuruti kehendaknya itu sehingga kita dapat menyelami dan berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Berdoa juga adalah mengenal hati kita lebih dalam. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, berdoa dengan berdiam diri di hadapan Tuhan berarti merenungkan yang pertama, perjalanan hidup kemarin, hari ini, dan juga besok. Dengan merenung kita akan mengenal betapa banyak berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita mengetahui bahwa bila kita hidup sampai di sini adalah karena penyertaan Tuhan, maka hidup hari ini adalah hidup bersyukur untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan kemudian karena kita mengetahui Tuhan telah melindungi kita berjalan dari masa lalu hingga di sini, maka besok juga kita berpasrah diri kepada Tuhan dan kita yakin dan kita tahu karena Tuhan yang memelihara hidup kita kemarin adalah Tuhan yang setia juga menyertai memelihara hidup kita besok. Dengan demikian kita dapat melangkah dengan yakin dan juga dengan penuh harapan menyongsong masa depan yang lebih baik karena kita tahu berkat Tuhan selalu baru tiap pagi. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita diam merenung di hadapan Tuhan, kita akan mengetahui jalan kebenaran yang ditunjukkan kepada kita sehingga kita tidak sama dengan dunia ini, tidak serong ke kiri dan ke kanan, dan tidak mengikuti semua kebiasaan yang senantiasa berubah-ubah, tetapi standar kebenaran yang telah diberikan Tuhan sudah kita pahami, dan kita akan berjalan di dalam jalan kebenarannya, dan kita sampai kepada tujuan akhir yang bahagia. Kita tidak akan kecapean dan berjerih lelah di dalam kehidupan di gurun dunia ini. Dan kemudian, saudaraku yang terkasih, ketika kita merenung di hadapan Tuhan, kita tahu bahwa hidup kita sepenuhnya adalah di dalam Tuhan. Maka karena itu apapun kekhawatiran kita bisa serahkan kepada Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Karena itu saudaraku yang terkasih, Allah tetap di dalam kekudusannya di Bait-Nya. Mari kita berdiam diri di hadapannya. Berdiam diri di hadapannya berarti tinggal di dalam Tuhan, mengenal jalannya, dan kemudian berjalan kepada tujuan yang ditetapkan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah kami tetap diam di dalam Tuhan, dan kemudian Tuhan menuntun langkah hidup kami, hingga perhentian kami yang terakhir,
dan kami beroleh mahkota kehidupan di dalam Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.